Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang pembentukan persekutuan, operasi dan perubahan dalam kepemilikan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rengganis Ayuning Astiti dengan NIM 2019-310029. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Melia Putri Alamanda dengan NIM 2019-310003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Hana Andrianti Putri dengan NIM 2019-310079. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Riano Ruda dengan NIM 2019-3189. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fairbana Bila dengan NIM 2019-310158. Lalu saya akan menjelaskan tentang definisi dari persekutuan itu sendiri, yaitu sebuah asosiasi yang terdiri atas dua atau lebih individu untuk bekerja sama dengan kepemilikan bersama terhadap bisnis tersebut, dengan bertujuan untuk mencari laba. Berdasarkan konsep mutual agensi, setiap sekutu merupakan seorang agen untuk seluruh kegiatan persekutuan, dengan kemampuan untuk mengikat sekutu lainnya dengan aktivitasnya di dalam persekutuan. Persekutuan dapat dibentuk dengan hanya melakukan perjanjian secara lisan di antara dua atau lebih orang. Tetapi dalam praktiknya, setiap persekutuan memiliki perjanjian secara tertulis untuk menjalankan bisnisnya, dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan nantinya. Pada umumnya, isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perjanjian persekutuan. Dalam persekutuan bisa dibentuk dengan hanya persetujuan secara lisan, sederhana antar dua belah pihak yang bersangkutan atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan usaha yang nantinya mencari keuntungan. Namun, di dalam pembentukan persekutuan ini tidak boleh ditunjukkan untuk praktik usaha yang tidak sehat, meskipun dengan persetujuan lisan tersebut legal dan bersifat mengikat. Perjanjian persekutuan atau yang disebut dengan partnership agreement secara tertulis merupakan praktik bisnis yang sehat. Dengan perjanjian tersebut harus merinci kepada yang pertama, jenis produk dan jasa yang akan disediakan, dan detail dengan operasi bisnis lainnya, lalu hak dan tanggung jawab setiap sekutu dalam melaksanakan bisnis tersebut. Lalu yang ketiga, investasi awal setiap sekutu. Dan yang keempat, kondisi investasi tambahan, provisi penarikan aktiva, lalu rumus pembagian laba dan rugi, dan yang terakhir, prosedur untuk membubarkan persekutuan. Jika tidak ada perjanjian khusus menyangkut pembagian laba dan rugi, semua sekutu akan membaginya secara rata dan tanpa memandang investasi yang dilakukan atau waktu yang dicurahkan bagi persekutuan. Lalu ada laporan keuangan persekutuan. Laporan keuangan persekutuan dirancang untuk memenuhi kebutuhan antara tiga pihak pemakai, yaitu sekutu, kreditur, dan pihak fiskus. Para sekutu membutuhkan informasi tentang akuntansi untuk merencanakan dan mengontrol harta dan aktivitas persekutuan dan untuk membuat keputusan investasi pribadi atas persekutuan. Jika tidak ada perjanjian khusus, setiap sekutu memilih akses untuk melihat buku catatan keuangan persekutuan setiap saat. Pemberi kredit seperti bank dan lembaga keuangan lainnya biasanya memerlukan laporan keuangan untuk mempertimbangkan permohonan kredit serta masalah-masalah kredit yang lain yang berhubungan dengan persekutuan. Meskipun persekutuan tersebut tidak membayar pajak penghasilan badan, namun laporan keuangan tetap harus disampaikan kepada kantor pajak untuk memastikan bahwa para sekutu telah membayar pajak penghasilan sesuai bagian laba persekutuan. Selain ketiga pihak tersebut, tidak ada lagi pihak yang membutuhkan laporan keuangan persekutuan. Maka dari itu, persekutuan tidak diharuskan untuk menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk umum. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah investasi awal dalam persekutuan. Investasi awal pada persekutuan tidak hanya dilakukan dengan penyetoran modal dalam bentuk kas, tetapi juga dengan jenis aset lainnya.
Untuk mencatat penyetoran aset selain kas sebagai modal awal persekutuan akan menggunakan nilai wajar aset tersebut. Lalu, seluruh harta yang akan disetorkan ke persekutuan menjadi harta persekutuan. Dan investasi awal dalam persekutuan dicatat dalam akun modal untuk masing-masing sekutu. Selanjutnya adalah investasi non-kas. Transaksi non-kas adalah kejadian-kejadian yang memiliki nilai ekonomi yang tidak melibatkan kas, namun bisa terjadi sebagai ikutan dari adanya transaksi kas. Jadi, jika harus selain kas diinvestasikan dalam persekutuan, harga perolehan harta non-kas diukur dan dicatat pada nilai wajarnya saat investasi dilakukan. Konsepnya, nilai wajar harus ditentukan oleh penilai independen. Namun, untuk lebih praktisnya, nilai wajar harta ditentukan atas kesepakatan bersama seluruh sekutu, karena kesepakatan sangat penting dalam pembentukan persekutuan, dan jumlah yang dimaksudkan harus disebutkan dalam persetujuan tertulis persekutuan. Selanjutnya adalah bonus atau goodwill atas investasi awal. Masalah penilaian muncul bila sekutu sepakat untuk membagi kepemilikan modal dengan persentase yang sama, tetapi jumlah modal yang disetorkan tidaklah sama. Nah, biasanya ketika terjadi masalah dalam persekutuan, ada dua metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya, yaitu yang pertama adalah metode bonus, dan yang kedua adalah metode goodwill. Berikutnya, investasi tambahan dan penarikan. Tambahan investasi merupakan peraturan penilaian yang sama yang digunakan untuk menambah investasi yang digunakan sebagai investasi awal. Setelah melakukan kegiatan persekutuan berjalan, persekutuan harus membuat perjanjian tentang menetapkan dasar mengenai tambahan investasi atau pengambilan. Jika persekutuan menambahkan investasi, pencatatan dilakukan langsung dengan mengkredit akun modal. Sebaliknya, pengambilan atau penarikan modal dalam jumlah besar dan tidak sering dilakukan, biasanya pencatatan dilakukan langsung dengan mendebit akun modal. Sekutu pada umumnya melakukan penarikan sejumlah modal dalam bentuk kas pada jumlah tertentu dan pada periode waktu tertentu secara periodik. Lalu di slide berikutnya ada operasi persekutuan. Operasi persekutuan pada umumnya sama dengan operasi dari organisasi bisnis lainnya. Untuk biaya yang sifatnya pribadi dari seorang sekutu harus dipisahkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasi persekutuan. Bila ada sekutu yang melakukan pembayaran biaya yang sifatnya untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan aset persekutuan, maka pembayaran ini akan dibebankan kepada akun modal dari sekutu yang bersangkutan. Lalu ada perjanjian pembagian laba dan rugi. Di dalam suatu persekutuan, pasti ada perjanjian pembagian laba yang diperoleh untuk masing-masing sekutu dengan jumlah tertentu. Biasanya, pada awal pembentukan persekutuan sudah disepakati jumlah pembagian laba untuk masing-masing sekutu. Masalah pembagian laba dan rugi akan semakin kompleks bila terdapat perjanjian atau kondisi tertentu. Misalnya, bila seorang sekutu bertindak sebagai koordinator atau manajer dari persekutuan, maka dia juga berhak atas gaji sebagai manajer dari persekutuan tersebut, di luar pembagian laba yang menjadi haknya. Seorang sekutu yang bertindak sebagai manajer dari persekutuan biasanya lebih menghabiskan waktunya untuk mengelola persekutuan dibandingkan dengan sekutu yang lainnya. Jadi, sangat wajar jika sekutu tersebut menerima gaji sebagai kompensasi dalam pengelolaan persekutuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertimbangan jasa dalam perjanjian pembagian laba atau rugi, di mana sekutu yang mencurahkan waktunya pada persekutuan sementara. Sekutu lainnya bekerja di tempat lain mungkin akan menerima pesan gaji. Penyisian gaji juga digunakan untuk mengompensasi perbedaan nilai wajar bagi sekutu yang mencurahkan seluruh waktu bagi persekutuan. Perjanjian pembagian laba harus spesifik terhadap konsep modal yang akan diterapkan.
Modal dapat berarti yaitu saldo modal awal, saldo modal akhir, atau saldo modal rata-rata. Jika saldo modal awal digunakan dalam mengalokasikan pendapatan persekutuan, tambahan investasi selama periode akuntansi tidak ikut dihitung karena investasi ini tidak dimasukkan dalam perhitungan pembagian laba sampai periode yang akan datang. Sini saya akan menjelaskan penyisian gaji dalam perjanjian pembagian laba. Terdapat jurnal untuk mendistribusikan laba persekutuan modal individual pada tahun 2006 dan 2007. Pada tanggal 31 Desember, ikhtisar pendapatan dan beban debitnya yaitu 60.000, modal BOP kreditnya 24.000, modal carry kreditnya 4.000, sedangkan modal PT kreditnya 12.000. Skedul alokasi laba tahun 2006. Terdapat laba bersih dengan total 60.000. Penyisian gaji untuk pengguna carry terdapat 24.000. Sisa yang akan dibagi antara lain 36.000. Terdapat 60.000 dikurangi 24.000. Alokasi laba bersih antara lain yaitu 24.000 ditambah 36.000, terdapat 60.000 untuk laba bersihnya. Skedul alokasi laba tahun 2007. Terdapat laba bersih antara lain yaitu 12.000. Penyisian gaji untuk bank carry antara lain 24.000. Terdapat BOP 12.000 dan carry 12.000. Untuk alokasi laba bersih antara lain yaitu 24.000 dikurangi 12.000. Untuk laba bersihnya yaitu 12.000. Alokasi laba persekutuan tahun 2007. Jurnalnya yaitu ikhtisar pendapatan dan beban. Debitnya yaitu 12.000, sedangkan modal PT-nya debitnya 4.000. Untuk kreditnya modal BOP antara lain 8.000 dan modal carry kreditnya 8.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah rekan saya presentasikan, dan di sini saya akan menerangkan tentang perubahan kepentingan persekutuan, yang dimana di dalam entitas persekutuan akan bubar apabila ada sekutu baru yang masuk atau sekutu yang ada meninggal dunia atau pensiun. Pembubaran bukan berarti berhentinya operasi persekutuan. Pembubaran persekutuan merupakan perubahan hubungan antar sekutu karena salah satu sekutu berhenti sehingga tidak lagi diasosiasikan dengan kerjasama selanjutnya yang berbeda dengan penghentian bisnis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang pengalian kepentingan kepada pihak ketiga. Jadi, di mana suatu persekutuan tidak akan pernah bubar apabila satu sekutu mengalihkan kepentingannya dalam persekutuan kepada pihak ketiga. Karena pengalian semacam itu tidak akan sendirinya mengubah hubungan para sekutu. Jadi, pengalian semacam itu tidak hanya memberikan hak kepada pihak penerima untuk menerima pengalian kepentingan sekutu dalam laba persekutuan di masa depan dan dalam aktiva persekutuan jika terjadi likuidasi. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan tentang pembubaran persekutuan yang sedang berjalan karena kematian atau pengunduran diri. Jadi, jika sekutu mengundurkan diri atau wakil sekutu yang meninggal dibayar dalam jumlah yang sama dengan saldo akhir dan modalnya, satu-satunya ayat jurnal yang diperlukan adalah pembebanan ke akun modalnya dan pengkreditan atas kas sejumlah yang dibayarkan. Dan apabila penyelesaian dengan sekutu mengundurkan diri lebih besar atau lebih kecil dari saldo akun modal akhir, prosedur revaluasi atau goodwill dan non-revaluasi atau bonus akan memberikan metode akuntansi alternatif untuk penyelesaian tersebut. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan yang salah. Mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.